share screen. Oh iya, Kasih aku enable share udah. screen. Udah ya, share screen. Oke. Karena di sini yang banyak AC-nya A sama E, aku bahas A sama E dulu ya, yang gampang-gampang dulu. Langsung ke solusi soal A, langsung ke Oke. Okay. Problem statement dulu ya. Problem statement soal A. Kita dikasih sebuah sequence sepanjang n integer ya. Kemudian ada kayak sadness gitu. Sadness itu didapat dari kayak gini. Kemudian kita disuruh untuk menemukan minimum possible sadness of Snook ini ya. Kenapa nggak Pak Dengklek? Snook. Aneh. Lanjut. Oke. Jadi kita dikasih array ya. Oke, langsung ke solusi. Fine. Oke, fine. Ini kan kita dikasih kayak gini kan. Kayak begini. Otomatis kita bisa A nanti kan jadinya kayak B plus 1, B plus 2, B plus 3, B plus dan seterusnya sampai B plus N ini itu kan kayak sama aja itu kayak I kayak kan for INT gitu kan. Kita nanti kayak gini. Dan seterusnya I sama dengan 1 dan seterusnya gitu. Nah ini kan kita bisa kayak langsung kurangin gitu. Kayak misalkan A ini 2, ini 2, 3, 5. Ini bisa kita langsung kurangin sama 1. Ini bisa kita kurangin sama 2. Wait, salah. 2, 3, 4, 5. Kita bisa langsung kurangin kayak gitu. Ini kayak 1, 0, 0, 1, 0 gitu. Nah, kalau udah ketemu kayak gininya, kita bisa langsung solve dia. Enggak, sebenarnya kita sekarang problemnya itu tinggal kayak mencari suatu angka yang kalau angka itu dicari absolute difference-nya sama angka-angka ini itu kalau dijumlahin itu minimal gitu. Problem statement-nya sekarang jadi kayak gitu. Kan ini 10010. Jadi angka yang jadi paling minimal kalau dijumlahin itu adalah ketika B-nya sama dengan 0 gitu. Nah, gimana kita nyari B yang paling optimal? Cari B yang optimal itu sebenarnya itu mediannya dia gitu. Aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi aku AC pakai cara yang namanya mediannya dia gitu. Ya mungkin ini benar. Jadi kalau bisa dilakuin di banyak soal lain selain ini. Jadi nanti kalau misalkan kita punya data A1, data A2, terusnya sampai data AN, kita pengen nyari angka yang misalkan anggap aja X, di mana perbedaan X sama AI, perbedaan X sama A2, perbedaan X sama AX, AN sama X ini, kalau dijumlahin gitu, paling minimal itu kalau X-nya itu adalah mediannya dia gitu. Jadi cara nyari median gimana? Ya, cara nyari median tinggal kalau ganjil itu apa? Kalau ganjil itu AN plus 1 ya? AN per 2 plus 1. Ya enggak sih? Aku kok lupa. Ya anggap aja ya median lah. Masa nggak ada yang nggak tahu median. Aku lupa median kayak gimana. Oke. Lanjut ke soal E. Bentar, aku ringkas ya. Jadi kita convert semua arraynya langsung dikurangin sama B plus 1, B plus 2, kita langsung kurangin ini ya. Kita langsung kurangin AI-nya sama 1 ini. Wait, salah. Fine. Kan A1 dikurangi B plus 1. Ini kita bisa convert. Salah. Kita bisa convert jadi dia kayak A1 min 1 dikurangi B gitu. Nah, ininya kita langsung bisa convert kan ini. Nanti kita nyari B-nya gitu. Nah,
caranya itu yang paling optimal adalah median dari semuanya ketika dikurangin sama satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, lanjut ke soal E ya. Jadi intinya ini tinggal nyari median. Oke, lanjut ke soal E. Jadi ini kita dikasih quotient ya, terus kalau kita di bawah min 1, quotientnya bisa positif bisa negatif ya. Nah, kalau negatif quotient akan mengurangkan darah, kalau positif dia nambah darah ya. Nah, kemudian kita disuruh nyari kemudian kalau misalkan darah kita negatif, kalau darah kita negatif kita mati. Oke. Kemudian kita disuruh nyari berapa banyak sih portion yang paling banyak yang bisa kita minum gitu. Nah, observasi pertama, kalau ini kita pakai output aja. Observasi pertama, oke. Kalau portion positif, langsung ambil. Oke. Kalau negatif gimana? Terus kemudian observasi kedua ya. Observasi kedua, langsung ambilnya maksudnya langsung minum ya. Langsung minum. Gluk, gluk, gluk. Observasi kedua, kalau portion negatif, ada dua kemungkinan ya, Mbak Odi. Satu, ada dua kemungkinan. Case satu, anggap aja ini XI ya, XI. Enggak, apa ini? AI. Kalau misalkan health kita ditambah AI kurang dari 0, S kedua, health plus AI lebih dari sama dengan 0. Kalau case 2, ini langsung kita bisa langsung ambil aja, minum aja nggak apa-apa. Kita nggak mati. Kalau minum ini, kita mati. Tapi masih mungkin diminum. Gitu nggak sih? Baik. Oh, kita jalan dari kiri ke kanan ya. Kalau kita mati, enggak. Masih mungkin diminum. Ya, masih mungkin diminum gitu. Oke. No. Nah, jadi kita bisa pakai priority queue. Kita bisa pakai priority queue buat nyimpen portion yang negatif gitu, portion yang negatif. Tapi masih mungkin diminum, enggak ya, ini salah. Kita mati. Jadi aku langsung ke soal aja. Kalau aku jelasin pakai kata-kata agak ribet soal. Langsung ke contoh soal aja. Kan di sini berarti kan 4, kita ambil kan 4-nya. Terus min 4. Health now kita sama dengan 4 ya berarti sekarang. Kemudian kita minum min 4. Ya kita priority queue min 4. Now sama dengan 4. Terus kita manggil min 4, jadi ini tinggal 0. Kemudian nambah 1. Ini tinggal 1. Kemudian ada min 3 kan. Nah, min 3 ini kita bisa kayak bandingin gitu. Kita bisa bandingin. Kalau minum kita mati kan, jadi kita nggak bisa ambil dia. Jadi min 3 ini kita bandingin sama negatif kita gitu, portion negatif yang pernah kita minum. Kalau misalkan yang portion negatif ini kurang dari priority queue kita yang paling atas, yang paling gede, yang paling kecil ya, yang paling negatif. Kita bisa kayak ganti min 4 ini jadi min 3 gitu. Jadi ini kita hapus. Tapi sekarang kita minum min 3-nya gitu. Isinya ini tinggal min 3 gitu sekarang. Jadi ini tinggal 41 min 3, 2 gitu. Jadi kita kayak nyimpen priority queue buat
kita mengetahui potion kita yang paling negatif gitu. Kalau misalkan kita mati kalau minum suatu potion, kita ngecek apakah kita bisa kayak mengganti potion yang pernah kita minum sama potion ini gitu. Kalau misalkan bisa dalam tanda kutip kalau bisa itu kan berarti potion kita yang saat ini kayak min 3 ini lebih kecil dari yang potion paling negatif kita yang pernah kita minum gitu. Jadi kalau misalkan gitu kita kayak ganti dia kan, kita ganti dia min 3 lebih aman gitu, lebih benefit ya. Kemudian 1 ini jadi 3, kemudian ada min 3. Karena masih nggak mati, kita minum aja dia, tinggal 0. Nah, berarti 5 kan? Nah, gitu. Kemudian ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, lanjut ke soal B. Soal B, kita dikasih bla 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 bla, kita dikasih permutasi, kemudian kita bisa ngelakuin 2 hal. Reverse the entire permutation, ya kayak gini. Kemudian move the term at the beginning to the end, gitu. Kayak gini. Jika aku kasih contoh dari maksud dari ini ya. Reverse itu kayak misalkan 5 1 2 3 4 jadinya 4 3 2 1 5. Move ini jadinya itu 5 1 2 3 4 5 enggak 1 2 3 4 5. Oke. Sekarang lanjut observasi pertama. Enggak sih, sebenarnya bukan observasi 0. Kita kasih observasi 0. Kita dikasih tahu kalau the problem statement, nah kayak gini. Nah, apa ini? Nah, pokoknya kita pasti bisa jadiin arraynya ascending pakai operasi reverse dan atau move. Observasi 0. Dikasih tahu ya, 2% in the problem statement, bla bla bla. Udah dipastiin bisa gitu konstannya. Sekarang ini baru ke observasi 1, notepad. Observasi 1 adalah bentuk-bentuk kok notepad lain. Bentuk dari arraynya itu mesti kayak gini. Kayak gini. Atau kayak salah. Bentuk arraynya itu mesti kayak gini. Nah, kayak gini. Enggak kayak gini. Nah, kayak gini. Atau kayak gini. Nah, kayak gini. Maksudnya gimana sih? Kayak gimana ya? Bentuk arraynya itu pasti kayak gini loh. Kayak awalnya itu aku nggak ngecas nge-lag laptopku. Oke. Bentuk observasi 2, observasi 1, ada 2 bentuk array yang mungkin. Bentuk pertama itu kayak misalkan A1, kemudian A1 plus 1, A1 plus 2, A1 plus 3, terus seterusnya gitu. Terus N, kemudian ke 1, ke 2, terus seterusnya sampai A1 min 1 gitu. Jadi kayak ya kalau digambarin itu kayak gini, kayak gini, naik terus gitu A1, kemudian A1 plus 1, kemudian sampai N di sini, kemudian balik lagi ke 1 gitu, sampai ke A1 min 1 gitu. Bentuknya kayak gitu. Ini bentuk pertama, kemudian bentuk aku sebut ini kayak bentuk ini itu ascending gitu ya. Bentuk ini ascending. Kemudian bentuk kedua jangan ascending lah, naik. Sebut ini itu bentuk naik. Kebalikannya, yang ini kebalikannya A1 min 1, A1 min 2, A1 min 3, kemudian seterusnya, kemudian sampai dia menyentuh 1. Kalau menyentuh 1 dia balik lagi ke N min 1, N min 2, terusnya gitu sampai dia ke kemana yuk?
ke A1+1. Nah, ini bentuk turun ya. Nah, kan turun kan dia dari A1, A1-1, A1-2, A1-3 gitu. Kita identifikasi dulu dia, P1-nya itu kayak gitu. Ini bentuknya itu pasti kayak gini ya. Bentuknya itu pasti kayak gini. Soalnya di observasi 0 kita udah dikasih tahu kayak gini. Jadi bentuknya itu pasti kayak gini. Kalau udah tahu bentuknya kayak gini, aku bagi kasus ya. Kalau bentuk pertama itu bisa kayak gini. Bentuk pertama dia bisa kita bisa sort dia itu pakai dua cara. Ada dua cara. Satu, langsung only operasi move. Kemudian dua, operasi move dan operasi reverse, kemudian operasi move, kemudian operasi reverse lagi. Contoh operasi satu itu yang ini ya. Contoh operasi satu itu yang 132 ya. What? Nah. Contoh operasi 2 itu kayak gini. Contoh yang kita bisa nge-sort pakai ini itu misalkan 132. Kedua. Hah? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh, ini soalnya descending, ini descending. Salah. Ini descending. Ini yang bentuk turun. Ini bentuk 2. Yang bentuk pertama itu berarti enggak ini aja. Kan 3, 4, 5, 1, 2. Ini kita bisa kayak 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kita pakai operasi move aja kan. Ini kita cuma pakai operasi move. Jadi nggak pakai reverse sama sekali. Kemudian kalau ini kita reverse dulu. 3, 4, 5, 1, 2. Kita reverse jadi 2, 1, 5, 4, 3. Kemudian kalau udah gini baru kita move-in dia. Kita move-in dia berarti 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini udah kayak put kan, baru kita reverse lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. Nah, nanti cuma ada 2. Yang paling optimal itu cuma ada dua cara ini gitu. Yang di bentuk pertama ya, tapi bentuk naik cuma ada kayak gini. Terus kemudian kita cari yang minimumnya gitu. Kita cari minimumnya. Kemudian kalau yang bentuk pertama, bentuk turun, sama dia ada 2 cara. Yang pertama itu move only, then move only kemudian reverse, move terus reverse kali ya, move terus reverse, 2 itu terus ini itu reverse terus move. Nah gini. Jadi reverse terus move itu gimana? Reverse terus move itu berarti itu kayak kita reverse. Kalau kita reverse itu jadinya apa? Ini kan turun kan, bentuk turun kan ini. Bentuk turun. Kalau kita reverse dia kan berarti kita langsung jadiin dia itu kan apa 1 kan, berarti dia langsung jadi bentuk 1. Nah, terus kemudian kita jadiin bentuk 1. Apakah kita perlu pakai ini? Apa kita masih perlu buat dia pakai ini? Enggak ya, soalnya kan kita udah reverse. Kemudian kita masa reverse dia lagi, kan jadinya sama aja kan. Jadi cuman pakai ini aja. Jadi reverse terus move only. Reverse terus move only plus reverse gitu. Jadi reverse kita pertama reverse, kemudian dia move only. Yang kedua ya, kemudian yang pertama ini, terus yang pertama ini sama aja kayak ini, kayak cuman ininya doang gitu, cuma ininya, nah, cuman bagian ininya. Kemudian kalau yang ini, situ kayak ininya doang gitu. Itu cari minimumnya gitu, cari minimum dari cara 1 dan cara 2. Gitu. Jadi nanti pasti itu caranya cuma ini gitu. Kalau kita pengen nge-sort arraynya, cara yang mungkin itu pasti cuma 2 ini sama 2 ini gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu apakah ini bentuk naik, apakah bentuk turun gitu.
Kalau udah diidentifikasi ya langsung gas ini. SI minimumnya. Apakah ada pertanyaan dari soal ini? Ini question. Yes. Ketik 1 kalau nggak ada pertanyaan. Ketik 1. Ketik 1. Nggak ada yang ketik 1, berarti ada pertanyaan. Ketik 1 dong kalau nggak ada pertanyaan. Serius. Mantap, ada yang ketik 1. Jadi kita lanjut ke Kak Yayan. Monggo Kak Yayan. Aku stop share. Udah kelihatan kah? Udah, mantap. Oke, berarti aku C sama D ya. C, ini kayak kita dikasih, C, kita dikasih kayak suruh simulasiin scoreboard gitu. Jadi ada N operasi, terus setiap operasi itu dikasih tahu dia namanya siapa, poinnya meningkat sebanyak berapa gitu. Jadi kalau divisualisasiin, jadinya kayak, wait, ini contohnya Y koordinat ini skornya. Skor, terus ini waktunya ya, T. Jadi contohnya Mike, dia naik 3 ya. Awalnya semuanya 0, terus si Mike naik 3. Terus habis itu Andrew di detik kedua dia naik 5. Terus Mike naik 2 lagi gitu. Jadi kan Mike 4 di sini. 4 di sini. Terus nanti pada akhirnya kita suruh nyari tahu yang maksimal. Nah, kalau gitu ya aslinya gampang, tapi yang bikin susah itu kayak kalau ada skor yang sama, itu kita suruh outputin yang dia di poin itu duluan gitu. Jadi contohnya kalau scoreboardnya bentuknya kayak ada orang yang naik duluan, terus stay habis itu turun. Terus ada orang yang dari awal dia udah di sini. Ini yang di outputin yang ini duluan ya. Soalnya kan dia di situ duluan. Ya gitu. Terus aku solusinya aku langsung langsung intuisi gitu sih. Jadi kayak gimana kalau kita simpan di nilai ini itu siapa yang duluan gitu. Itu possible kan pakai map. Jadi nanti mapnya bentuknya kayak map isinya integer terus dia langsung nunjukin nama string gitu. Ya, kita pakai map ini. Ini buat contohnya Pak Ans ya. Ans. Terus kita juga perlu ngesimulasi ini nih kan. Nah, cara ngesimulasi ininya kayak tadi kita nambah-nambahi poin gitu. Nge-maintain scoreboardnya itu pakai map juga ya. Tapi mapnya bentuknya string integer. Jadi ya habis disimulasiin pakai map ini, terus nanti kita cari tahu akhirnya itu mereka di mana aja. Terus ya kita cari tahu yang maksimal ini siapa duluan gitu lewat map ends-nya ini. Jadi kalau di pseudocode, jadi pertama map string integer ini buat maintain scoreboardnya. Jadi contohnya inputnya name terus x, jadi mp name plus sama dengan x. Terus nanti ya ans x sama dengan name. Ini if ans x sama dengan kosong ya. Kalau belum ada yang ke sini. Kalau ya udah ada yang ke sini ya yang nggak usah diupdate gitu. Terus nanti di akhir ya kita cari yang maksimal for auto x di mp-nya. Terus mx sama dengan max mxx. Terus habis gitu kita cout ans mx. Gini. Pseudocode-nya bisa gini. Ini map integer string mp. Ans. Ya gitu. Jadi ya kayak kita ngesimulasiin skor buat gitu sih. Dan nggak ada cara lain selain ya kita maintain ininya langsung, skornya langsung. Yang di sini duluan itu siapa? Gitu.
Terus kayaknya ada banyak cara juga. Aku solusinya nggak gitu sih. Aku solusinya agak rumit banget. Aku baru kepikiran tadi. Solusiku pakai ini map string, terus di dalamnya itu map juga. Jadi kalau aku definisiin gini, itu mapnya jadi map MP itu kayak eh, nama ini di skor segini itu di detik mana. Kalau implementasiku gitu sih, yang AC. Tapi harusnya pakai ini juga AC juga. Jadi iya banyak approach sih. Jadi kalau pakai solusiku ini ya, ya ini kita cek MPS no. Jadi si S ini dia udah ke skor segini belum? Udah pernah ke sini belum? Kalau belum pernah ya kita catat dia di sini di detik ini. Terus nanti ya kita cari tahu yang maksimal di akhirnya. Untuk setiap X dino gitu. Gitu-gitu sih. Lebih simpel kayak ini. Ada pertanyaan nggak ini? Aman Ketik ya? satu kalau nggak ada pertanyaan. Ketik Ya, satu ketik kalau satu nggak ada kalau nggak ada pertanyaan. pertanyaan. Satu, 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 satu. Oke, oke. Oke, oke, aman, aman. Oke, ini 1.500 ya. Lanjut D berarti. D ini ya kita suruh ngesimulasiin heap ya. Kita dikasih heap. Heap itu kayak yang kemarin aku jelasin ya. Heap itu priority queue. Kenapa namanya heap? Soalnya pada aslinya ya heap itu implementasi priority queue itu pakai heap gitu. Nggak jelas susah gitu. Ya, binary tree gini priority queue itu. Ya, dikasih heap, terus ya kita dikasih instruksi perintah lah. Dikasih perintah. Terus eh, tadinya perintahnya valid. Tapi eh, tapi sebagian perintah ternyata hilang. Terus kita disuruh recover perintah biar balik valid. Ya gitu. Terus suruh minimal juga nggak ya? Aku lupa. Nggak ada minimal kan? Masa ada minimal? Nggak disuruh minimal. Nggak ada. Harusnya nggak ada. Saya kayaknya solusiku Aku, minimal juga deh. nah, Ctrl F minimal. Minim, 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 minim. Minim. Iya, Oh iya, the first line of the output should contain a single integer m, the minimum possible. Ya berarti itu ya minimum, ya, berarti ya minimum. minimum. Ya. Jadi suruh recover perintah biar balik valid, tapi dengan eh, total instruksi minimal. Kayak gitu. Ya ini agak obvious gak sih kalau ad hoc gitu? Ya aku langsung Obvious nge-sense ad banget hoc sih. sih. Ya, ya. Jadi pertama kita coba kalau operasi insert dulu. Insert kan insert X gitu kan. Jadi kita suruh masukin X ke priority queue dan ya ini nggak bisa dihindari ya. Insert ya harus dimasukin aja. Berarti ya pasti masukin. Masukin aja. Terus kalau operasi 2 ini ada getmin. Getmin X. Getmin X. Getmin X ini ada beberapa kasus, kita pecah jadi beberapa kasus. Kasus pertama kalau PQ.top itu lebih kecil daripada X. Jadi kayak kalau digambarin contohnya PQ-nya 9, 7, 6, 2. Terus kita getmin 3. Berarti kan kayak 3 harus di bawah kan posisinya. Ya, kalau ini lebih kecil, ya berarti nggak ada caranya selain kita hapus dulu. Ya udah kita hapus. Jadi PQ.top lebih kecil daripada X, ya PQ.pop. Kita harus ngepop.
kasih instruksi pop. Ini selama ya. Jadi kalau di sini ada 2 lagi gitu, ya kita pop terus aja. Sampai empty lah, setidaknya sampai empty. Terus berarti kasus lainnya selama pq.top lebih kecil sama daripada x, berarti kita balik selama kalau pq.top lebih besar sama dengan x, berarti gimana? Kalau pq.top lebih besar daripada x. Kalau lebih besar ya, berarti kan ini duanya nggak ada 6 gini. Ya, kalau lebih besar berarti ya kita masukin 3 dulu kan. Ini berarti masukin X, habis itu baru get min. Baru get min. Ya, nggak ada cara lain kan selain ya kita masukin X-nya dulu. Habis itu baru kita dapat get min-nya sesuai sama X. Terus ini ternyata beda kasus ya. Kalau pq.top ini sama dengan X. Ya, kita get min dong. Kita suruh instruksi get min dong. Ya, obvious ya kan. Udah sama kan. Jadi, ya udah ngapain kita push. Kita langsung ya get min aja. Terus itu buat get min. Kasusnya itu doang kan. pq.top. Sama ini ya. Sama kalau empty juga ya. Empty. Ya, kalau empty berarti ya masukin aja. Tulis sekalian lah. Empty. Berarti masukin X. Get min. Ya, gitu. Get min itu doang sih. Kasus-kasusnya. Empty, lebih kecil, lebih besar sama dengan ya. Semua kasus sudah di cover. Terus ada remove min ya. Remove min. Ini disuruh ya nge-remove min. Kita ilangin, kita pop ya. Ya, berarti kasusnya kan kalau dia empty kita isi. Ya udah kita masukin aja terserah. Masukin 1, habis itu remove min. Tapi kalau nggak empty, non empty, ya kita remove aja. Kita remove aja, nggak peduli itu apa gitu. Soalnya nanti juga bakal tetap optimal deh. Cara ngebuktinya gimana ya? Contohnya kayak 2, terus kita suruh remove min, rm ya, remove. Terus kita nanti disuruh get min, get 2 gini. Ya kalau pakai algoritma ini kan berarti kita hapus dulu, habis itu nanti kita insert 2-nya kan. Insert 2 baru get min. Total ada 3 instruksi kan. Terus kalau dipikir-pikir, kalau pakai cara lain kayak kita insert dulu lainnya, terus habis itu kita remove, habis itu kita get min, sama aja 3 instruksi. Ya, jadi ya gitu. Ini nggak peduli apa, tetap bakal tetap optimal. Jadi ya gitu, ad hoc bagi-bagi kasus. Ada pertanyaan ini? Aman ya? Oke, ini hari ini aku ngasih ini sih, aku ngasih priority queue semua deh ini. Oh ini map priority queue, nah, priority queue, aku ngasih itu. Terus apa lagi, Lis? Ada yang mau kamu tambahin, Lis? Itu yang tadi kita omongin tadi tentang itu, ya itu. Oh ya, Tentang ada prefix. prefix gitu. Kayak aku jelasin dikit ya tentang ini agak penting juga sih. Aku takutnya kalian belum tahu sih kalau aku keluarin soalnya gitu. Jadi ada yang namanya prefix sum ya. Ini DP basic prefix sum. Jadi kayak ya kita dikasih array gitu. Terus kita pengen tahu sum LR. Ya kita bikin ini prefix sum. Jadi kayak indeksnya kita bikin ini 1. Terus ini 2 plus ini. Jadi 3.
terus ini 3 plus ini 6, terus ini 10, terus ini 5 plus 10, ini 15 gitu. Terus nanti kalau kita pengen dapat sum indeks LR, tinggal ya out. Ini contohnya array barunya DP ya. DP sama dengan out DPR min DP L min 1 ya, bisa gitu ya. Soalnya kalau divisualisasikan kan ini kayak sum ini itu representasinya kan kayak satu deret gini kan. Sum ini satu deret gini gitu. Terus kayak bisa kita kurang-kurangi kan. Ini kurangi ini berarti kan ya ini doang. Soalnya kan ini dikurangi ini. Ya, prefix sum gitu. Kayaknya prefix sum gitu doang deh. Terus ada juga yang namanya prefix strict. Ini buat gantiin, aku bilangnya buat gantiin sec3 sementara sih. Iya, ngupdate Ya, buat range. update range gitu. Update range. Nanti kalau kalian udah belajar sec3, sama aja sih, update range ini materi platnas sih. Ya, LSI propagation itu materi platnas, tapi kalau Iya sih, kalau segmentary kan masih materi OSN kan. Tapi kalau update range ini udah masuk ke LSI. Jangan dulu kalau update. Ya. Berarti kalian ada range, update range kayak disuruh ngupdate range, contohnya arahnya 1, 2, 3, jangan gitu terus. 3, 3, 4, 4, 4 gini. Terus suruh ngupdate ini, index, apa ya, increase, index, LR by X gitu. Berarti contohnya 3, 5, 1. Berarti dari 3 sampai 5 kita pengen tambah 1 gitu. Nah, itu bisa pakai materi ya advance, materi pelatnas, kalian jangan belajar itu dulu. Bisa juga pakai prefix strict ini. Jadi ini penting ya buat menghindari materi gitu. Jadi kalau pakai prefix strict bisa kayak kalian kumpulin dulu. Jadi pref R plus 1, main, terus pref L plus. Aku jelasin di area kosong dulu biar gampang. Contohnya 5 berarti kan 0, 0, 0, 0, 0. Terus update 1, 4, 1. Jadi kan dia harusnya kan 1, 2, 3, 4 langsung 0 gini kan. Nah, kita kayak bisa pending dulu update-nya. Kita bikin arraynya jadi ini, L plus berarti kan 1, L-nya kan 1. 1, 0, 0, 0, R min 1, min. Jadinya ini min 1. Terus nanti kalau kita prefix sum kan ya jadinya sama aja gini. Ya gitu. Nah, kalinya gitu. Jadi kita gini-gini terus untuk setiap query ya. Untuk setiap query kita gini-gini terus. Jadi kita update 1, min 1, terus 1, min 1, terus nanti pada akhirnya kita prefix sum. 1, 2, 2, 3, ini min 3. 1, 2, 2, 3, 0. Gitu. Ya intinya gitu. Update-nya depending dulu gitu. Ya itu prefix strict. Ada pertanyaan nggak? Ini prefix sum sama prefix strict. Ini sering keluar sih. Soalnya ya, yang aku rasain ya, kayaknya soal-soal KSN yang berat-berat itu kebanyakan mainnya pre-compute deh. Kebanyakan pre-compute. Kayak sec3 kan itu pre-compute juga kan. Sec3. Terus ini juga Aku DP nambahin ya. pre-compute juga. Oke. Aku nambahin. Ini tadi udah dijelasin ya sama Kak Yayan. Jadi kita kumpulin dulu dia update-updateannya dia kita kumpulin jadi satu. Artinya apa? Kalau di tengah-tengah update itu kita butuh kayak mengakses arraynya gitu. Ya kita nggak bisa ngakses itu, kita harus kayak nge-proses langsung gitu. Kita ngeproses Oh iya. gitu. Oh ya. Gini ya, Nah, berarti tipenya ya update apa namanya? Update habis itu diproses gitu. offline. Update habis itu query terus ini. Query. Nah, Update jadi gini. Ini makanya ini disebut pengganti segmentary. Soalnya nanti kalau misalkan kita di tengah-tengah proses update kita perlu nge-queryin sesuatu, ya kita
kita nggak bisa ngakses itu, harus pakai yang namanya segmentary. Nah gitu. Nanti kalau masalah segmentary akan dibahas nanti. Ya, itu bedanya ini ya. Kalau di query, kalau problem-problem query itu ada yang namanya offline sama online. Jadi online itu dia mintanya query-nya itu update, query, update, query. Gini. Jadi kayak habis update dia bisa minta query. Habis itu update, habis itu query. Jadi kayak nggak bisa kita akali, harus kita simulasiin gitu. Kalau offline gini bisa kita akali gitu. Kadang kayak kita sort dulu atau apa gitu-gitu. Ini penting sih memahami offline sama online gitu. Soalnya kalau offline itu biasanya gampang dimanipulasi gitu. Nggak sesusah yang kita bayangin. Kecuali kalau online ini rumit banget sih. Harus kita simulasiin dan simulasinya harus cepat. Biasanya sektri-sektri gitu. Jadi prefix strict ini offline ya. Jadi karena kalau mau query harus di prefix. Prefix kan ON kan berarti kan. Mau query harus prefix. Prefix ON. Gitu. Ada pertanyaan? Sebagian besar problem-problem yang susah-susah soal-soal KSN Platnas gitu pre-compute semua deh. Kayak kita harus mikirin yang bisa di pre-compute apanya gitu. Terus apa lagi ya? Prefix sum terus prefix text apa lagi Iris? Yang masih sangat basic, di P nggak ada yang spesifik ya di P ya. Apa ada yang spesifik di P lain? Nggak ada. Di FS perlu kita jelasin? Di FS Ya, gitu. kayaknya besok aja deh sekalian semuanya graf. Besok kan. Kita ngasih spam 5 soal graf gitu. Mantap, mantap. Berarti nggak ada sih kayaknya hari ini, segini doang kayak. Binary search nggak kepake juga. Udah kan? Binary search sudah kan? Udah. Oh iya, itu bitmas Oh, multi itu individual. kombinatorika. Kombin yang apa? Yang Pascal triangle apa? Cus apa namanya, kus yang bisa pakai n kuadrat atau kita bisa pakai log n gitu. Mod inverse. Bukan log inverse-nya ya, emang sih yang log n yang kompleksitas o n o log n itu ya, o log n ya harus pakai modular inverse. Tapi kan kalau yang itu loh, yang pakai DP, kombinatorik DP, Yang n kuadrat kan itu? N kuadrat itu. ya n kuadrat. Apa perlu langsung ke yang modular inverse saja sekalian? Ya udah nggak apa-apa deh langsung modular inverse. Apa mau kita jelasin kapan? Sekarang atau besok? Wah, kalau itu kamu yang jelasin sih. Aku nggak tahu dasarnya sih. Aku hafalan aja sih itu. Pembuktian Wait, mod aku mikir inverse-nya dulu. susah. Hafalan sih aku. Mod inverse. Aku aja nggak hafal kok tentang pembuktiannya gitu. Pokoknya langsung hafal. Pokoknya intinya tentang apa ya namanya itu? Fermat Little Theorem. Fermat Oh ya, Little ya ada Theorem. hubungannya sama itu. Fermat Little Theorem. Nggak tahu. Kali-kali kamu udah tahu modular inverse belum kali? Modular inverse. Faisal tahu nggak? Lupa. Tapi aku pakai, ngapain di record ya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita pakai kita pakai ini yang namanya kombinatorik ini, ada yang namanya kan itu kan, misalkan 5 cos 2 sama dengan 10 kan. Apa sih 5 cos 2 itu? 5 cos 2 itu apa ya namanya? 5 combine 2 gitu enggak sih? 5C2 gitu. Iya ya, Sama sama. dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial gitu. Ya. Aku biasanya pakai long cos INTN INTL gitu. Jadi begini. Nah,
gimana caranya kita biar bisa pakai SUS ini? Kita bisa kayak bikin subprogram yang bakal ngeluarin 5 cus 2 sama dengan 10 gitu. Kan kayak gini kan. Cus itu kan berarti n faktorial dibagi n min L faktorial. Gini. N min L faktorial. L faktorial. Gini kan? Ya, gini nggak sih? Ya, gini ya. Matku cupu, jadi aku kalau salah koreksi ya. Jadi, nah sekarang gimana cara kita biar bisa kayak ngelakuin ini di dalam waktu yang sangat cepat gitu? Kan kalau di coding competitive programming itu kan disebut drive, disebut power, disebut kalau lupa liriknya gitu. Aduh. Kan kecepatan menentukan segalanya gitu kan. Kecepatan menentukan segalanya. Jadi kan kalau ingin gimana cara kita biar bisa ini dalam waktu sesingkat mungkin, caranya itu pakai pertama simpen semua faktorialnya. Jadi kayak kita simpen 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6 gitu sampai 1069 faktorial sama dengan nggak tahu. Tapi ini biasanya tuh kayak misalkan di sini kita dikasih kayak modulo kan, output it in modulo 998 dan sebagainya kan. Jadi kan kita kayak misalkan yang mulai overflow itu kayaknya 21 faktorial. 21 faktorial itu ya 5E19 ya, berarti 20 faktorial mod keluar nggak keluar. Kita ke Wolfram alpha 21 faktorial lag. Nah, nanti 21 faktorial ini itu jadinya kayak gini. Terus kemudian 22 faktorial itu jadinya ini dikali 22. Kemudian di modulo modnya gitu. Mod 99 bla 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 itu tadi. Nah, kemudian kita simpan semuanya gitu sampai ini. Biasanya kalau perlu sampai 10 pangkat 1 juta juga biasanya. Nah, kemudian setelah kita simpan semua faktorialnya, nah, yang jadi masalah itu kan ada sifat-sifat modulo kan. Misalkan A mod B plus B mod A mod M plus B mod M. Ini kan sama dengan A plus B mod M kan. Enggak salah. Salah, enggak gitu. Balik. A plus B mod M ini sama dengan A mod M plus B mod M gitu. Kemudian ada juga kalau A kali B mod M, ini kan bisa kita pisah gitu, A mod M dikali B mod M gitu kan. Tapi hal ini tidak berlaku untuk A per B mod M sama dengan ini nggak berlaku. Kayak gini. Nah, A mod M dibagi A mod M dibagi B mod M itu nggak berlaku. Kayak misalkan utuhnya ya 6 bagi 2 mod 5. Ini kan nggak sama dengan 6 mod 5 dibagi 2 mod 5 kan. Ini itu 3, ini itu 1 dibagi 2. Lu setengah kan, nggak lucu kan. 1 dibagi 2 setengah kan. Nah, makanya itu kita perlu yang namanya tadi modular inverse. Karena di sini kita perlu pembagian gitu, pembagian. Nah, modular inverse ini itu intinya itu aku kan jelasin susah, tapi pokoknya pakai Fermat Little Theorem. Kemudian mod harus prima. Nggak harus sih sebenarnya. Setauku nggak harus prima. Tapi kalau nggak prima, nanti ribet. Males. Jadi kalau semuanya tahu Fermat Little Theorem, ya. Fermat Little Theorem. Fermat Little Theorem itu ya yang kayak gini ya.
Apa enggak, bukan ini. Ini jelek. Nah, yang ini. Yang ini. Jadi ini kan P prima kan, makanya di sini juga enggak harus kalau prima lebih EZ. Setahu aku enggak harus prima sih. Nah, modular inverse itu kalau misalkan kita pengen tahu ini A bagi B mod M ini ya kita pengen tahu ini itu sama dengan A dikali B pangkat M-2 gitu mod M B. Jadi kan misalkan B-nya M-nya tadi M-nya itu tadi berapa tadi di sini? M-nya itu 9 ini ya. Jadi kan kalau misalkan kita pengen tahu 6 bagi 2 mod 5, nah jadinya itu 6 dikali 5 pangkat mod nah gitu. Kita coba ke itu ya namanya Wolfram Alpha, semoga bisa, amin. Nggak bisa ya. Lemah Wolfram Alpha lemah. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, pokoknya intinya itu nanti ini hasilnya itu adalah 3 ya. Ini hasilnya itu 3. Intinya hasilnya ini 3. Nah, kalau udah bisa kayak gini, jadi kan kita bisa kayak ke sini kan. Jadi kan nanti n faktorial dibagi n min L faktorial, jadi itu kayak FC dari n dikalikan FC dari n min L pangkat mod min 2, mod min 2 M min 2 gitu aja. Terus kemudian dikalikan lagi sama FC L pangkat M min 2 gitu. Nah, ini adalah kombinatorika choose. Nanti kalau misalkan kalian butuh yang namanya apa ya? Selain kombin itu apa? P ya? P52 gitu. P52. Kalau P52 lebih gampang ya. P52 kan tidak gini. Ini P52. Enggak ya? Aku lupa. Nah, jadi nanti kemudian kalau kita pengen mangkatin sama ini 5 pangkat 9982 kayak gini, nanti kita bisa pakai yang namanya fast eksponensial. INTL. Nah, ini caranya gimana? Apa kalian semua sudah tahu? Ketik 1 kalau sudah tahu. Soalnya aku males jelasin. Ketik 1 kalau udah tahu. Oh, kayak Faisal belum tahu ya? Kayak Yan belum tahu ya, cupu kayak Yan cupu. Oke. Jadi fast eksponensial itu adalah apa? DP apa namanya teori fast eksponensial? DNC. DP. Oh ya DNC. Nanti kalian misalkan di sini apa ya? TLX dia ada di courses pemakan kompetitif dasar DNC soal A. Enggak, bukan soal A, soal D. Nah, kalau cukup cetak 6 digit akhir dari bilangan tersebut berarti modulus 1E6 gitu ya. Aku dulu itu soal B ya. Soal B itu, berapa atom ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atom baru AC. Males. Jadi fast eksponensial itu, aku jelasin ya.
kita pakai sifat yang namanya itu kalau misalkan BTW ini FC itu maksudnya faktorial. Dalam kurung FC. Jadi misalkan FC1 sama dengan 1, FC2 sama dengan 2, FC3 sama dengan 6. FC itu menyatakan faktorial. Pakai eksponensial itu adalah kita pakai sifat yang namanya 3 pangkat 6, misalkan n kali n sama dengan n kuadrat gitu ya kan. Kemudian n kuadrat kali n kuadrat sama dengan n pangkat 4 gitu. Kemudian n pangkat 4 kali n pangkat 4 sama dengan n pangkat 8 gitu. Dan seterusnya. Nah, kita kan pengen tahu biar kita pengen tahu n pangkat 8, misalkan n pangkat L gitu. Anggap aja L ini ya. Nah, anggap aja itu ini. Nah, anggap aja ini. Nah, 1. Kita pengen tahu ini, maka kalau kita pengen tahu ini, kita bisa cari dulu n pangkat bagi 2. Bagi 2. Nah, kita bisa n pangkat ini kali n pangkat ini sama dengan n pangkat ini kan. Ya enggak. Ketik 1 kalau setuju, enggak usah ketik ya. Ketik. N kali N pangkat ini ya. Paham enggak ini? Paham dulu enggak ini? Kan dibagi 2 kan. Kalau perkalian dijumlahkan aljabar basic kan. 1, paham. Oke, mantap. Enggak usah ketik sih sebenarnya. Enggak apa-apa. Kemudian terus kita pengen tahu ini lagi kan. Kita pengen tahu ini, berarti kita pengen tahu ini. Kita pengen tahu ini, berarti kita pengen tahu n pangkat ini bagi 2 berapa. Ini bagi 2 adalah ini 7. Kita pengen tahu ini. Pengen tahu ini, kemudian kita pengen tahu lagi ini. Enggak, kebalik. Bagi 2. Kita pengen tahu lagi ini. N pangkat ini. Kemudian kita pengen tahu ini. Berarti kita pengen tahu ini. Dan seterusnya gitu terus. Sampai kalau misalkan N pangkat 1, turun N pangkat 1 sama dengan N pangkat 0 sama dengan 1. Jadi gitu. Sekarang aku tanya, kompleksitasnya ini berapa coba? Kompleksitasnya ini. Ada yang tahu nggak? Ketik. Atau mau chat on mic atau ketik nggak apa-apa. Kompleksitasnya itu adalah log 2 dari mod ya, log 2 dari L. Kompleksitasnya adalah ini. Nah, jadi kalau cara ngodingnya gimana? Cara ngodingnya itu adalah if L sama dengan 0, batun 1. If L sama dengan 1, batun N. Kemudian long an sama dengan fast expo N per 2 kan, dibagi 2 kan. Kemudian an sama dengan an sekali an. Kemudian if L mod 2 sama dengan 1, kalau ganjil kan berarti harus dikali N kan. Kalau ganjil harus dikali N. Soalnya kan pembagian kan kita ya gitu pokoknya. Kalau ganjil harus dikali N. Kalau kebalik mod 2 maka an sekali sama dengan N. Ini harus dimod dulu semua ya. Dimod dulu. Mod. Kemudian kita return an mod gitu. Sekian. Jadi ada faks eksponensial, ada choose, kemudian ada ini ya format little theorem ini. Apa namanya itu?
Apa sih namanya? Eh, ah, 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 ah. Kok lupa sih namanya? Modular inverse. Ah, itu. Ya Allah. Modular inverse. Jadi, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti aku save. Ini sebenarnya buat cus ya. Ini. Misalkan di soal ini aku kan pakai cus kan ini. Pakai soal cus. Nah, ini aku kan pakai cus kan. Expo. Kemudian cus. Nah, ini aku nyimpen faktorialnya kan. Nyimpen faktorialnya. Kemudian di sini ya ini nggak jelas. Pokoknya di sini nyimpen faktorialnya. Kemudian di sini choose buat faktorialnya tadi apa namanya? Kombinatoriknya tadi. Dan di sini buat yang fast eksponensialnya. Gitu. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Ketik satu kalau ada pertanyaan. Ketik satu kalau ada. Nggak usah ketik satu sih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan langsung on mic tanya gitu. Yes. Apakah pertanyaan seperti apakah Faris ganteng? Tentu saja Faris ganteng. Ya. Apa itu kesehatan? Oke, ada pertanyaan berarti selesai ya. Apakah ada tambahan dari suhu